Wayan Wulandari, Program Studi Fisika 210-340-8002. Dan Akif Hamka, Program Studi Kimia 210-341-0024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Kimia dan Fisika Universitas Cokro Aminoto Palopo tahun akademik 2021-2022. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Dosen Wahyu Hidayat, SIP MH, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman sekelas. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kami dengan tepat waktu. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Prosesnya dan Hakikat Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia bukan terbentuk secara mendadak serta bukan diciptakan oleh seseorang sebagaimana yang tercantum pada ideologi-ideologi lain di dunia, namun terbentuk Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah negara Indonesia. Kemudian dirumuskan secara musyawarah mufakat berdasarkan moral yang luhur antara lain dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang panitia 9 yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang membuat Pancasila yang pertama kali, kemudian dibahas lagi di dalam sidang resmi PPKI. Pancasila sebagai calon filsafat negara dibahas serta disempurnakan kembali dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita simak dengan seksama penjelasan pertama akan disampaikan oleh Akif Hamka. Kepada Akif Hamka, saya persilakan. Proses perumusan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sejarah perumusan Pancasila dimulai dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI, yang dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Junbiki Osakai, yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hiroto. BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Temenggung Management Wedyo Dinigrat. BPUPKI beranggotakan 60 orang perwakilan Indonesia dan 7 orang perwakilan Jepang. Dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas mengenai perumusan dasar negara Indonesia, dan Artikat Tokoh Nasional yang menyampaikan gagasannya yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia yang dinamakan dengan Pancasila dan diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPKI. Tanggal 1 Juni ini kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 9 orang dalam kepanitiaan tersebut bersidang pada tanggal 2 Juni sampai 9 Juni 1945. Dalam sidang reses pun terjadi perdebatan antara golongan nasionalisme dengan golongan yang mempertahankan secara cacat Islam, hingga pada akhirnya rumusan dasar negara Indonesia disepakati yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang mencakup 5 hal, diantaranya: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan secara Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli, BPUPKI membahas tentang rancangan hukum dasar yang terdiri atas pembukaan atau preambul dan batang tubuh atau pasal-pasal undang-undang berdasarkan hasil dari Panitia 9. Sebelum perumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta disahkan, terjadi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh BPUPKI sebelum sidang dimulai. Perubahan-perubahan itu didasarkan pada laporan utusan Taigun atau Angkatan Laut Jepang kepada Dr. Muhammad Hatta bahwa daerah-daerah di Indonesia bagian timur yang tidak beragama Islam merasa keberatan terhadap sila pertama Pancasila. Masalah keberatan tersebut kemudian dibicarakan oleh Dr. Muhammad Hatta dengan 4 orang anggota PPKI, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo,
Mr. Kasman Singodimejo dan Mr. Topo Muhammad. Dari pembicaraan tersebut kemudian disepakati untuk mengubah rumusan dasar negara Indonesia tersebut sehingga menjadi 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Akip Hamka atas penjelasannya. Nah, untuk melengkapi presentasi hari ini, penyampaian presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Wayan Wulandari. Kepadanya, Wayan Wulandari, saya persilakan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki 2 macam bentuk makna. Yang pertama adalah hakikat yang berarti sebuah intisari, dan yang kedua adalah hakikat yang berarti suatu kenyataan yang menyatakan hal yang sesungguhnya. Nah, baiklah, sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan definisi dari manusia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Manusia, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah makhluk yang berakal dan berbudi. Tak sekedar dia pandai, tetapi dia memiliki budi, yang berarti kepandaiannya untuk menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, manusia disandingkan dengan kemanusiaan. Kemanusiaan dalam sila kedua mengandung makna kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat manusia. Isi arti dari sila-sila Pancasila adalah satu kesatuan yang bulat dan utuh dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dijiwai dan didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa dan mendasari keempat sila lainnya. Sila kedua Pancasila berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajatnya, sama hak dan kewajiban, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Nah, di belakang saya terdapat gambar Garuda Pancasila. Dapat kita perhatikan secara seksama. Dalam perisai tersebut terdapat simbol-simbol dari masing-masing sila Pancasila. Yang pertama, bintang. Bintang yang bermakna sebagai cahaya seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Yang kedua, ada rantai emas. Rantai emas yang melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada rantai emas tersebut terdapat mata rantai yang berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Yang kedua, mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki dan yang berbentuk lingkaran merupakan lambang dari perempuan. Kemudian, mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Kemudian, yang ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sila persatuan Indonesia. Pohon beringin digunakan karena pohon yang besar dan banyak digunakan sebagai tempat berteduh di bawahnya. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah, bermakna dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah negara Indonesia. Yang keempat ada kepala banteng. Kepala banteng melambangkan sila dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Musyawarah dalam Pancasila adalah orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Yang terakhir adalah padi dan kapas, mewakili sila kelima karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang atau pakaian. Kemudian,
Makna dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu sendiri yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran perilaku setiap rakyat Indonesia akan disesuaikan dengan nilai-nilai moral dan tuntutan hati nurani yang ada pada sanubari setiap pribadi masing-masing. Atas kesadaran tersebut diharapkan bisa memberikan peran dari masing-masing lembaga masyarakat Indonesia untuk melakukan atau melaksanakan pembangunan sesuai dengan kapasitasnya. Yang kedua adalah hak asasi manusia atau HAM. Makna sila kedua yang berikutnya ialah serangkaian pengakuan serta menghormati hak asasi manusia atau HAM antar individu. Hubungan HAM dengan sila kedua ialah setiap warga memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Selain itu, warga Indonesia juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, kemanusiaan. Makna sila kedua Pancasila yang selanjutnya adalah mengembangkan atau menumbuhkan sikap saling mencintai antara sesama makhluk atas dasar kemanusiaan. Jika bisa melaksanakan hal tersebut, tentu saja tindakan manusia mempunyai batasan yang akan mengurangi jumlah tindak kejahatan. Yang keempat, keadilan. Makna sila kedua Pancasila yang keempat adalah proses untuk bisa menerapkan kehidupan yang adil dan beradab. Makna yang satu ini sangat penting, mengingat pembangunan yang ada harus merata serta harus dilakukan dengan terus mempertimbangkan jumlah penduduk, wilayah, dan hal-hal lainnya. Yang terakhir adalah tenggang rasa. Pengalaman dalam mewujudkan sikap yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ini bisa memberikan dorongan dalam memunculkan dan menambahkan tenggang rasa atau saling hormat-menghormati dalam hubungan sosial, baik antar individu maupun kelompok masyarakat. Nah, kedua presentasi tadi, agar pengetahuan tidak berhenti di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi di mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, atau memberikan tanggapan terkait proses dan hakikat sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kita pada hari ini. Tapi sebelum saya tutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Menjelang tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya. Jepang banyak menggunakan cara untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia dengan membuat suatu janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan kemerdekaannya Indonesia pada 17 Agustus 1945, PPKI berhasil merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila Pancasila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama haknya dan kewajiban tanpa membeda-bedakan agama, suku, rasa, dan keturunan. Kemudian makna dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu sendiri sebagai berikut: hak asasi manusia, kemanusiaan, keadilan, dan tenggang rasa. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 5 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya semua teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.